Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, karena Tuhan kita boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Firman Allah yang akan kita renungkan bersama di hari ini saya ambil dari Efesus pasal 6, ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Secara khusus saya akan baca ayat 5 sampai 8, firman-Nya berkata demikian. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Demikian sabda firman-Nya hari ini yang secara khusus mengajar dan menasihati kita menjadi hamba-hamba Kristus. Saya percaya adalah suatu kehormatan yang luar biasa kalau kita manusia berdosa, manusia kotor, manusia durhaka. Kalau kita bisa menjadi hamba-hamba Kristus, itu suatu kebanggaan yang luar biasa dalam hidup kita sebagai umat. Walaupun dalam konteks Efesus pasal 6 ayat 5 sampai 9 itu bicara hamba-hamba di dunia, yaitu hamba-hamba yang bekerja bagi Tuhannya, tapi konteks ayat ini bisa juga menunjuk kepada hamba-hamba Kristus. Artinya bahwa seperti kita taat sebagai hamba kepada Tuhan, kepada majikan kita, hal itu pun sesungguhnya berlaku bagi kita sebagai hamba-hamba Kristus. Dalam ayat 6, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Artinya bahwa ketaatan kita sebagai hamba kepada Tuhan kita, majikan kita, bos kita, itu pun sesungguhnya kita buat seperti kita jadi hamba-hamba Kristus. Nah, ada beberapa hal yang penting yang dituntut dari kita ketika kita menjadi hamba-hamba Kristus yang menghambakan diri kepada Kristus. Yang pertama dalam ayat 5, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Inilah yang pertama yang dituntut dari kita sebagai hamba-hamba Kristus. Pertama, kita harus taat kepada Kristus. Bagaimana kita hamba Kristus kalau kita tidak taat kepada Kristus? Jadi sebagai hamba Kristus tidak bisa tidak kita dituntut ketaatan kita, dituntut loyalitas kita kepada Dia. Makanya, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu di dunia, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jadi kita belajar sebagai hamba-hamba Kristus untuk taat kepada Kristus. Saya percaya Kristus lebih tertarik dengan ketaatan kita daripada toga kita, jabatan kita sebagai pendeta, ataupun juga kedudukan kita, bahkan gelar kita. Tuhan lebih tertarik dengan ketaatan kita daripada hal-hal itu. Walaupun kita butuh, kita perlukan itu. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita menjadi hamba yang taat kepada Kristus. Yang kedua dalam ayat 6, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Artinya apa? Yang kedua, sebagai hamba-hamba Kristus kita dituntut untuk melakukan kehendak Allah dengan segenap hati kita. Lebih diperjelas lagi kehendak Allah itu dalam ayat 7, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Wujud kita melakukan kehendak Allah dengan segenap hati salah satunya adalah kita rela dalam menjalankan pelayanan yang dipercayakan kepada kita. Jadi hal yang kedua, mari kita jadi hamba yang berusaha untuk terus melakukan kehendak Allah dengan segenap hati. Kalau kita bicara kehendak Allah, maka kita bicara firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah kehendak Allah.
Jadi melakukan kehendak Allah berarti bahwa kita melakukan firman itu dalam seluruh kehidupan kita. Apa yang Tuhan mau, itu yang kita lakukan. Sehingga kita terus belajar dan berusaha untuk melakukan apa yang Tuhan senang dan tidak melakukan apa yang Tuhan benci. Karena sesungguhnya taat kepada Kristus artinya bahwa kita menyenangkan Tuhan dengan hal-hal yang Tuhan kehendaki dan kita menjauhi hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Jadi kita belajar untuk terus melakukan kehendak Allah dengan segenap hati kita, dengan kesungguhan hati kita, dengan ketulusan hati kita. Karena itu hal yang penting yang dituntut dalam hidup kita sebagai hamba-hamba Kristus. Yang ketiga dalam ayat 8, kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik. Artinya apa? Ini hal yang ketiga yang dituntut dari kita sebagai hamba-hamba Kristus adalah berbuat sesuatu yang baik. Melakukan sesuatu yang baik. Maka kita akan menerima balasannya dari Tuhan. Jadi sebagai hamba-hamba Kristus kita belajar untuk melakukan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Jangan melakukan hal yang tidak baik, jangan melakukan hal yang jahat, jangan melakukan hal-hal yang menyakiti orang, yang menyusahkan orang. Tapi kita belajar untuk dalam hidup ini sebagai hamba-hamba Kristus, untuk kita selalu berbuat kebaikan. Untuk kita selalu berbuat hal yang baik. Jangan hal-hal yang tidak baik kita buat. Saya pikir sebagai umat kita tahu apa hal-hal yang baik yang Tuhan mau dalam hidup kita sehingga kita akan menerima balasan itu dari Tuhan. Jadi ketika kita selalu berbuat kebaikan, pasti jugalah kita akan menuai kebaikan. Dalam hidup ini ada dua hak hukum penting yang mengatur hidup kita. Yang pertama adalah hukum sebab akibat. Apa yang kita buat pasti akan ada akibatnya. Jadi akibat itu pasti ada karena ada sebabnya. Kalau kita melakukan sebab-sebab itu hal-hal yang baik, maka akibatnya juga kita akan menerima hal-hal yang baik itu. Ada juga hukum tabur tuai, apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Kalau kita menabur hal-hal yang baik, pasti kita juga akan menuai hal-hal yang baik. Jadi kita belajar terus dalam hidup kita sebagai hamba-hamba Kristus untuk selalu berbuat kebaikan, untuk selalu tidak jemu-jemu berbuat baik, untuk selalu rajin berbuat kebaikan, karena memang itu yang dituntut dari kita sebagai hamba-hamba Yesus Kristus. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini. Mengajar kami, mengingatkan kami menjadi hamba-hamba Kristus. Karena itu kami dituntut supaya kami taat kepada Kristus, melakukan kehendak Allah dengan segenap hati, dan berbuat sesuatu yang baik. Roh yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Dan terus menyanggupkan kami untuk bisa memperlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.